Malam itu Utsman bin Affan dalam keadaan nyaman dan tenang. Kenapa? Sudah tahu besok akan melaksanakan ibadah saumnya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Begitu di pagi harinya menjelang subuhnya, datang seseorang mendobrak, atau beberapa orang dobrak pintu, dihalangi oleh Nailah, ditamparnya Nailah ini. Lalu kata Utsman bin Affan mengatakan, "Waihak, kamu menampar istriku. Lihat, Allah patahkan tanganmu, Allah patahkan kakimu, Allah butakan matamu dan masukkan kamu ke dalam neraka." Lari orang itu. Tapi ada orang yang kurang beres, makin berani gilanya, gitu pun bahasanya, maka memegang janggutnya Utsman bin Affan. Lalu apa yang terjadi? Begitu dipegang apa janggutnya Utsman bin Affan, tanpa ragu ditusuknya atau dihajarnya atau dipukulnya kepala Utsman bin Affan sampai apa? Subhanallah, mengalir darahnya sampai Utsman bin Affan punten tidak lagi bisa melihat karena darah bercucuran. Subhanallah. Bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Jatuhnya darah ke firman Allah Subhanahu wa taala tepat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Iya, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Cukuplah Allah yang akan menjagamu, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu darah yang jatuh kemana? Ke Qur'annya Utsman bin Affan. Keindahan yang luar biasa, Masya Allah. Mau menghancurkan Islam itu susah zaman itu. Ekonomi makmur, kemenangan di mana-mana, sukses. Nggak ada celah bagaimana caranya untuk menghancurkan Islam, nggak ada celah. Salah satunya celah adalah bagaimana pimpinannya untuk jatuh. Karena pimpinannya dahsyat, hebat, bagaimana pimpinannya untuk dijatuhkan. Disinilah seseorang yang na'udzubillah Yahudi, sangat dikenal namanya karena punten keburukannya. Siapa namanya? Abdullah bin Saba. Ini adalah otaknya Abdullah bin Saba. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba? Na'udzubillah. Caranya ini ingin menghancurkan, tapi dari mana ya? Kalau dengan kekuatan Islam, kekuatan dahsyat. Ekonomi nggak bisa, ini ekonomi dahsyat. Tapi bagaimana caranya? Pimpinannya bagaimana caranya ganti, atau bagaimana pimpinannya jatuh, bagaimana pimpinannya tumbang. Kenapa? Ini adalah punten melihat kemakmurannya, kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, ingin menghancurkan orang-orang yang tidak senang terhadap Islam. Caranya turunkan siapa? Utsman bin Affan. Tapi bagaimana cara menurunkannya? Ditanamkanlah kebencian kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Abdullah bin Saba datang ke kota-kota besar, datang ke Kufah, datang ke Basrah, datang ke Mesir, cari orang-orang yang punten istilahnya apa? Agamanya tidak kuat. Datang kepada mereka, kalian tahu nggak? Kalian udah pernah ke Madinah nggak? Kalian tahu nggak Utsman itu siapa? Ya, Abdullah bin Saba. Saya kan di Madinah, saya kan, dengan meyakinkan pembicaraannya. Apa? Yang namanya Utsman itu, aduh, terlalu mementingkan keluarga. Yang namanya Utsman itu terus. Subhanallah, dikasih fitnah. Akhirnya orang-orang Mesir banyak yang termakan oleh Abdullah bin Saba. Bahkan orang-orang Kufah banyak yang termakan oleh Abdullah bin Saba. Bahkan orang-orang Basrah banyak yang termakan dengan perkataan siapa? Abdullah bin Saba. Akhirnya apa? Jadilah gerakan dengan mengatakan, ya sudah kalau gitu, bahaya nih kalau Islam dipimpin oleh siapa? Utsman bin Affan. Sehingga cara menanamkannya, contoh nih. Nih dengerin. Masa layak seorang pemimpin, khalifah, waktu perang Badar aja nggak ikut. Ya kan? Yang kedua, waktu perang Uhud saja lari ke Madinah. Ini orang-orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Nah, waktu Bai'atul Ridwan nggak ada di situ. Mana orang lain pada baiat, Utsman bin Affan nggak ada. Masa orang begitu layak dijadikan khalifah? Jadi punten itu yang disebarkan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Saba, sehingga termakan dengan mengatakan, iya kayaknya ya, bener nih, Utsman itu nggak layak ya. Belum dikasih berita yang aneh-aneh segala macam. Akhirnya punten, nih liciknya Abdullah bin Saba ke orang Kufah bilang, hei orang Kufah, sini kalian ingin menjatuhkan Utsman
dan kalian harus siap dengan gantinya. Yang cocok gantinya adalah Zubair bin Awam. Cocok itu Zubair ke orang Kufah. Orang Kufah calonkan Zubair ya. Pokoknya walau bagaimanapun jadikan Zubair sebagai pimpinannya, pengganti daripada siapa? Utsman. Oke, siap. Abdullah bin Sabah datang ke Mesir. Nanti kalau kalian jatuhkan Utsman, ingat penggantinya harus siap. Dan saya lihat nggak ada pengganti yang paling keren kecuali Ali. Jadi kalian jadikan Ali pemimpin. Bisa dipahami nggak nanti maksudnya jadi apa? Iya, diadu-dombakan nanti. Datanglah ke ahli Basrah. Hei ahli Basrah, harus jatuh tuh Utsman. Kalau Utsman jatuh, nanti kalian angkat pemimpin yang pantas. Siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Jadi sekarang masing-masing tempat sudah punya apa? Calon masing-masing. Kalau Utsman jatuh, nantinya masing-masing punya calon. Kira-kira ribut lagi nggak? Ribut lagi. Itu liciknya. Seperti itu. Maka punten, para ulama mengatakan tidak pernah umat Islam terpecah belah, mudah diadu dombakan, gampang dipecah belah kecuali setelah wafatnya Utsman bin Affan. Sebelum Utsman bin Affan, mana ada Islam itu berantem pecah sampai itu dan nggak kokoh kuat. Begitu Utsman bin Affan wafat, para ulama mengatakan umat Islam sudah tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Perpecahan terjadi, diadu dombakan terjadi sana dan sini. Subhanallah, mengerikan sekali. Sampai hari ini pun terjadi. Waduh, mengerikan sekali. Ini liciknya Abdullah bin Sabah. Akhirnya apa? Kita datang ke Madinah. Bagaimana konsepnya? Datang ke Madinah, turunkan. Siapa diturunkan? Utsman. Subhanallah. Berbekal tadi tuh, masa pantas jadi khalifah, jadi pemimpin. Satu, perang Badar enggak? Itu dibesarkan. Dua, apa tadi? Baiatul Ridwan enggak? Yang ketiga, di Uhud lari, gitu kan? Ini pendapat mereka. Maka cari waktu yang sepi di kota Madinah. Pada waktu apa? Haji. Pada waktu haji tiba, memang Utsman bin Affan hajinya biasanya mendekati ke Arafah baru berangkat. Maka pimpinan haji saat itu dipimpin oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas untuk memimpin daripada pimpinan haji. Sudah dicanangkan dia jadi Amirul Haji lah sekarang ini. Kalau namanya Jamirul Haji. Ikhwah akhwat, apa yang terjadi? Datanglah dari Kufah 600 orang. Dari Basrah 600 orang. Subhanallah, dari Mesir 600 orang. Ya Rabbana datang. Kumpul semuanya ke Madinah. Kalau datang ini langsung ke Utsman bin Affan meminta pertanggungjawaban. Kira-kira kamu itu bagaimana kira-kiranya. Tapi punten, Utsman bin Affan siap untuk menghadapi orang-orang yang datang tanpa bawa ilmu yang benar. Tapi kalau untuk pembelaan diri yang tiga tadi, rasa-rasanya Utsman bin Affan kayak membela diri, mendingan sahabat yang menjawabnya. Maka disitulah Ibnu Abbas mengumpulkan, kumpul semua sini. Apa yang kalian keluhkan tentang Utsman bin Affan? Ibnu Abbas, ini Utsman bin Affan itu nggak ikut perang Badar, iya kan? Iya. Tuh, benar. Ini Ibnu Abbas lo bilang Utsman bin Affan nggak ikut perang Badar. Utsman bin Affan ketika dalam Uhud lari ke Madinah kan? Iya, iya kata Ibnu Abbas. Oh kan benar, waktu Baiat Ridwan nggak ikut Baiat Ridwan kan? Iya, tuh kan? Benar itu, turunkan. Begitulah kira-kira. Kata Utsman bin Affan, kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi? Duduklah semuanya. Kenapa Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Karena saat itu mau berangkat tapi Ruqayyah sakit. Dan Rasulullah memerintahkan Utsman bin Affan untuk duduk menjaga Ruqayyah. Dan memangnya ketika perang Badar niat perang apa bukan? Cek Sirah Nabawiyah. Rasulullah keluar dari Madinah ke Badar mau perang apa bukan? Bukan. Niatnya bukan mau perang, tapi untuk menjaga perbatasan karena kafilah Abu Sufyan yang akan berlalu di situ. Niatnya tidak perang, maka punten, memang niatnya tidak perang. Seandainya pun niat perang, Rasulullah sudah memerintahkan kepada Utsman untuk duduk di sini dan tidak boleh ikut karena menjaga Ruqayyah. Jadi Utsman bin Affan tidak ikut perang karena diperintahkan oleh Rasulullah. Dan keluarnya para waktu itu pada sahabat ke Badar bukan untuk perang. Niat awalnya. Paham kalian? Oh begitu. Paham. Dua, Uhud lari. Benar. Tapi kalian tahu lari apa? Penyebab Utsman bin Affan lari. Kalau pada waktu itu, punten, bisa dibayangkan ini. Kita buka sirah Nabi sedikit di sini ya untuk masalah kenapa para sahabat ada yang lari
ke kota Madinah saat itu. Punten, saat pasukan dibombardir dari belakang, dari depan Abu Sufyan, dari belakang Khalid bin Walid saat itu dalam keadaan kafir, umat Islam faudah, kesulitan. Berpikir para sahabat, kalau semuanya wafat di sini, lalu siapa yang jaga Madinah? Kalau Madinah digempur bagaimana? Kalau Madinah diserang bagaimana? Siapa yang jaga? Maka para sahabat cerdas, termasuk Utsman bin Affan, tutup Madinah. Jaga Madinah, kita lari ke Madinah. Maka berlari ke Madinah bukan takut menghadapi orang kafir, tapi apa? Menjaga kota Madinah untuk menjaga keluarga yang ada di kota Madinah. Subhanallah, itu dahsyatnya. Lari ke kota Madinah, jaga kota Madinah. Qadarullah, Allah jadikan orang-orang kafir Quraisy itu tidak ada sedikit pun keinginan ataupun terbesit pikiran untuk mengejar ke Madinah. Nggak kebayang aja, nggak kepikiran aja. Persis seperti orang yang naik ke Jabal Sur waktu Rasulullah sembunyi di gua di Jabal Sur, gitu kan? Naik para orang-orang kafir ke atas, begitu sampai di atas, nggak ada yang ingat kalau ke atas tuh mau cari Rasulullah. Ya begitu nyampe ke atas, enak udaranya ya, seger ya, bagus ya. Mungkin kalau bawa HP selfie di sana. Lupa semuanya, turun ke bawah, baru iya kan ke atas mau cari Muhammad. Ansahumullah, Allah lupakan mereka. Allah lupakan mereka. Nah kayak gitu. Sudah tahu pertahanan Madinah itu melompong kosong gitu kan. Nggak ada keinginan untuk nyerang. Malah terus balik kemana? Ke Mekah. Makanya pas di perjalanan mikir mereka. Katanya kita menang ya. Kalau menang itu syaratnya dua dalam peperangan. Satu, pimpinan musuh mati. Ini Muhammad ada, Abu Bakar ada, Umar ada. Yang kedua, dapat harta rampasan perang. Nggak dapat rampasan perang juga. Dia balik lagi yuk. Nah itu mereka. Jadi ketika siapa yang mengatakan perang Uhud itu berakhir di Uhud, perang Uhud itu berakhir di Amraul Asad. Rasulullah sampai kota Madinah dikejar lagi oleh Rasulullah SAW. Kemana? Orang-orang kafir itu dikejar lagi oleh Rasulullah. Jadi perang Uhud berakhir tidak di Uhud, tapi di mana? Hamraul Asad. Jadi punten, endingnya bukan di Uhud, di Hamraul Asad. Nah, Utsman lari pertama menjaga Madinah. Seandainya pun ia berlari misalnya menyelamatkan diri, kan Al-Quran sudah jelas, faqad afa ankum, Allah telah memaafkannya. Oh, paham. Ketiga, kata siapa itu? Kata Ibnu Abbas, yang tidak ikut dalam Bai'atur Ridwan. Iya, kenapa? Penyebab Bai'atur Ridwan itu kan Utsman bin Affan. Ingat ya, singkat, mudah-mudahan keburu waktunya saya sampaikan. Rasulullah mau umroh, ditahan oleh orang-orang kafir, lalu akhirnya diam Rasulullah ini, ya, nggak masuk ke kota Mekah. Lalu apa yang terjadi? Saat itulah orang Mekah mengira dengan mengatakan mereka mau perang. Rasulullah, saya bukan mau perang, kami mau umroh. Akhirnya kekeh kata orang Mekah, kalian ya Muhammad mau memerangi kami? Kata Rasulullah, tidak, kami mau umroh. Itu kan? Maka diutuslah seseorang Utsman bin Affan untuk bernego ke kota Mekah, masuk ke dalam. Dikabarkan setan bilang Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah katakan, yuk kita perang melawan orang kafir Quraisy, yuk kita baiat, berbaiatlah satu-satu. Karena mendengar berita Utsman dibunuh. Maka berbaiat di Bai'atur Ridwan yang pertama karena Utsman bin Affan, penyebabnya. Yang kedua, Rasulullah menyatakan, hadaya di Utsman, perwakilan tangan Utsman ada di tanganku dan aku baiat tangannya Utsman. Bayangkan, Rasulullah menjadikan tangan Utsman sebagai tangan Rasulullah SAW. Sekarang mulia mana, tangan Utsman apa tangan Rasulullah? Tangan Rasulullah. Bisa dipahami itu ya? Berarti semua sudah, oh begitu. Ya sudah, kalau gitu saya paham. Berarti kita salah. Ini balik. Udah aman tuh, mau balik tuh. 600 mau pulang tuh. Abdullah bin Sabah datang dengan mengatakan, bagaimana yang lainnya? Walau bagaimanapun bagusnya turunin yang namanya Utsman mah. Terus bagaimana? Niatnya kan mau nurunin masing-masing. Jadi tidak bareng-bareng pulang. Yang kan kalau ke Basrah, ke Kufah, ke Mesir gitu kan? Datang. Sekarang gini aja dulu. Coba
kalian sudah tanggung jauh ke sini, nanti begitu pulang ke Basra, orang-orang Basra nanya, gimana hasilnya? Kan malu. Gimana hasilnya? Gimana ke Kufah, ke Mesir? Balik lagi. Kalian datangi, hai ahli Mesir, datang ke Ali. Bilang, Ali, ini aku sudah muak sama Utsman. Terus kamu gantinya lah. Mesir siap menjadikan engkau jadi pemimpin. Itu orang Mesir. Bilang kepada Ali bin Abi Thalib dengan membawa 600 pasukan mendukung Ali untuk menjatuhkan Utsman dan mengangkat Ali jadi pemimpin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Subhanallah. Kata-kata yang sangat mengerikan. Ama wallahi inna hadzal jaisul mal'un ala lisani Rasulillah. Demi Allah, engkau dan pasukan yang datang ke hadapanku ini adalah pasukan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Mau menjatuhkan Utsman dan mengangkat aku jadi pemimpin? Siapa aku? Pergi kalian dari hadapanku, jangan pernah datang kepada aku. Itu siapa? Kata Ali bin Abi Thalib, pergilah pasukan 600 ini sambil marah kepada Abdullah bin Sabah. Dia bilang, ini gara-gara Abdullah bin Sabah nih ngatur kita ini. Udah tahu kita juga tadi mau pulang, disuruhnya lagi. Nih kacau nih Abdullah bin Sabah ini. Ternyata punten yang dari Kufah pun datang. Iya, yang dari Basra pun datang. Baik itu ke Zubair ataupun ke Tolha. Masya Allah, Allah berikan ilham kepada mereka berdua, Tolha dan Zubair. Jawabannya sama untuk ahli Basra dan ahli Kufah. Jawabannya persis seperti jawaban Ali bin Abi Thalib mengatakan, Inna hadzal jaisul mal'un inda lisani Rasulillah. Ini yang namanya pasukan-pasukan terlaknat yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergi kalian, jangan pernah berada di hadapanku. Diusir semua 600. Pulang, Abdullah bin Sabah datang lagi. Gimana? Dia bilang, kacau kamu Abdullah bin Sabah. Kamu ini mau mengadu dombakan kami. Kami disuruh menurunkan Utsman, kami disuruh memfitnah Utsman. Enak aja. Utsman itu tidak seperti itu. Utsman itu baik. Yang namanya Yahudi punten bisa melakukan apa saja. Kata Abdullah bin Sabah, oh jadi itu perkiraanmu. Ya sudah, terserah kamu pulang terserah. Tapi kalian nggak tahu bagaimana Utsman sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, bikin surat palsu. Entah itu namanya stempel ke Amirul Mukminin dicuri atau bagaimana, wallahu a'lam. Dipalsukan, ditulis ke gubernur Mesir satu surat ke gubernur Kufah, satu lagi surat ke gubernur apa lagi? Basrah. Surat di situ dengan mengatakan, saya Amirul Mukminin Utsman bin Affan menginformasikan 600 pemuda yang datang ke Madinah ingin menurunkan aku, maka orang yang 600 ini begitu sampai ke Mesir tolong bunuh semuanya. Itu surat palsu bikinan siapa? Abdullah bin Sabah. Yang ke Mesir gitu, yang ke Kufah seperti itu, satu lagi yang kemana? Basrah pun demikian. Dibawalah utusan palsu juga. Jadi ketika orang sedang berjalan misalnya yang ke Basrah, 600 orang pulang, ini tiba-tiba datang kuda, kuda jalan. Ah kalian, rasain kalian nih, surat nih dari Utsman buat gubernur kalian. Nih kalian dibunuh semuanya nih. Itu emang sudah rekayasa. Yang 600 orang siapa ini? Tangkap, ditangkap, dilihat. Iya ini dari Utsman ini. Oh iya nih, bahaya Utsman nyuruh kita. Balik lagi kita serang Utsman. Ternyata dia manis di bibir aja. Pun sama. Bisa dipahami sampai di sini ya. Pasukan ini pun yang bawa surat ditangkap oleh siapa? Yang ke Basrah sama suratnya, yang ke Kufah sama suratnya. Yang 600 itu dengan marah kepada Utsman datang ke kota Madinah. Itulah puncak emosinya mereka. Siapa yang jadi akarnya? Abdullah bin Sabah. Maka tiba-tiba yang 600 orang ini tidak pergi kemana-mana atau ke tempat yang aneh-aneh, langsung menyerang kemana? Rumahnya Utsman bin Affan dan Masjid Nabawi. Kepung. Nah sahabat pada waktu itu kemana? Sahabat pada waktu itu sudah berangkat apa? Haji. Sudah di waktunya, sudah dipaskan demikian. Ada beberapa sahabat seperti Zubair bin Awam ada di sana. Di sana juga ada seperti tadi Thalha bin Ubaidillah, ada Hasan, ada Husain, kumpul semua di sana. Tapi mereka subhanallah kumpul dan menyerang rumah daripada Utsman bin Affan. Dan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang ingin digambarkan jangan dilupakan ini. Subhanallah. Begitu sedang dikepung,
para sahabat termasuk Hasan, termasuk Ali bin Abi Thalib tiba dengan mengatakan kata-katanya. Ya Rasul, dikatakan kalimatnya, ya Amirul Mukminin, iya. Ya Amirul Mukminin, jika kami dulu membela Rasulullah untuk membela nyawanya dan syariat Islam yang ada, maka izinkan kami untuk membela engkau seperti kami membela Rasulullah SAW. Subhanallah, ini para sahabat, dan kami sudah siapkan 700 pedang untuk membela. Kata Utsman bin Affan mengatakan, jangan pernah ada orang terbunuh karena aku, dan jangan ada orang yang membunuh karena membela aku. Itu Utsman bin Affan. Pergi semuanya, pulang semuanya. Bahkan kata Utsman bin Affan, kan banyak budak-budak yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Kata Utsman, kan budak-budaknya marah melihat Utsman bin Affan diapakan? Disepertitukan, dikepung. Maka budak-budaknya itu sudah siap dengan pedangnya. Apa kata Utsman bin Affan? Siapapun yang namanya budak-budakku lalu dia menyarungkan pedangnya dan tidak ada di sini, maka aku jadikan dia merdeka. Subhanallah, bebas. Budak-budaknya itu kalau masih menyerang, membuka pedang, tetap jadi budak. Tapi kalau menyarungkan pedangnya, malah mereka menjadi apa? Jadi bebas. Masya Allah, saking tidak maunya. Nanti kita lihat apa rahasianya Utsman bin Affan tidak mau untuk untuk dibela atau segala macamnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. La haula wala quwata illa billah. Camkan baik-baik, kumpullah semuanya. Berhari-hari tidak ada air ke rumahnya, sampai Utsman bin Affan mau ke masjid saja tidak boleh. Mau ke masjid tidak boleh. Satu waktu Utsman bin Affan mau ke masjid dengan menggunakan tongkatnya. Tongkatnya dihajar dan jatuh Utsman bin Affan, tongkatnya diambil sambil marah. Salah satu daripada 600 kali 3 berapa itu? Subhanallah. Iya, dari 600 Kufah, 600 Basrah, 600 mana lagi? Mesir. Maka diambil tongkatnya sambil marah. Ini tongkatnya gitu kan. Kenapa hak? Trek gitu kan. Saking marahnya kepada Utsman bin Affan. Lalu percikan daripada tongkat yang digunakan dipatahkan tadi ada masuk di bagian pahanya. Iya, di bagian pahanya. Subhanallah dan punten. Singkatnya, yang masuk ke dalam paha percikan itu ataupun sedikit yang masuk berdarah sedikit, itu menjadi sesuatu penyakit yang parah, akhirnya mati karena punten penyakit tadi ataupun luka tadi. Bahkan bisa dipastikan dari dari Kufah yang 600, Basra 600 gitu kan, dari Mesir 600, semuanya tidak ada satupun yang hidup dalam keadaan normal dan matinya pun dalam keadaan mengerikan. Semuanya ini disaksikan oleh para sahabat. Nanti kita lihat bagaimana salah seorang sahabat yang menyaksikan seseorang yang terjadi di Syam, melihat ada orang demikian. Lihat, iya, dikepung sampai usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para sahabat kalau mau melawan, siap mau melawan. Ali bin Abi Thalib terutama dengan Hasan berhasil dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, izinkan kami untuk melawannya ya Amirul Mukminin. Siapkan, kami sudah siap ya Amirul Mukminin. Apa kata Utsman bin Affan dengan tegas? Utsman bin Affan kekeh dengan mengatakan kata-katanya, kalian jika taat kepadaku, aku sebagai Amirul Mukminin, ikuti apa yang aku inginkan, turunkan pedang kalian. Tidak ada pedang satupun untuk diangkat. Subhanallah. Inilah kejadiannya. Isya dulu. Setelah Isya nanti sedikit kita lanjutkan bagaimana wafatnya Utsman bin Affan. Allah barik fiik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Subhanallah. Bahkan saat dalam keadaan pengepungan, para sahabat di sana berbicara dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ada 3 hal yang sebaiknya Anda lakukan sekarang. Pertama, gunakan kain ihram, lalu berangkatlah untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau mereka melihat Anda menggunakan kain ihram, pasti mereka akan menghargai Anda karena Anda sedang ihram. Yang kedua, karena Anda tamu Allah, pasti akan dihargai. Yang kedua, kalau memang Anda tidak memilih itu, cepat. Anda bisa lari, bisa segera keluar dari tempat ini, dia dengan menggunakan beberapa pertahanan para sahabat, insya Allah bisa bebas menuju ke Syam untuk minta bantuan ke Muawiyah. Iya, kenapa? Karena Muawiyah gubernur sana dan punya kekuatan. Dan jika engkau juga tidak di nomor 2 ini, maka izinkan kami memeranginya. Para sahabat, izinkan kami memeranginya. Kata Utsman bin Affan, dengarkan. Jika aku menggunakan kain ihram dan keluar, mereka itu sudah membenci aku, pasti mereka tetap akan membunuhku. Yang kedua,
Iya, jika aku berangkat menuju ke Syam, meninggalkan kota Madinah, apa kata Rasulullah? Dan aku nggak mungkin meninggalkan Rasulullah. Aku ini sangat mencintai Rasulullah dan mencintai kota Madinah. Lebih baik aku minta di sini dan aku tidak akan pernah berangkat ke Syam. Dan saya pun tidak akan pernah minta bantuan ke Syam. Kalau pernah atau minta bantuan ke Syam, ke Muawiyah, apa kata mereka? Utsman penakut. Ketiga, aku tidak mau ada darah harus berceceran karena namaku. Dan aku juga tidak mau ada orang yang membunuh karena membela aku. Subhanallah. Jadi bagaimana? Kalian pulang ke rumah masing-masing. Ya Allah, itulah Utsman bin Affan. Masya Allah. Sampai tidak dikasih air minum, makanan tidak ada, ke masjid pun tidak boleh. Sampai punten salah satu istri Nabi Muhammad SAW, beberapa ulama menyebutkan namanya adalah salah satu namanya adalah Sofia. Iya, buka ada juga mengatakan ini adalah Ummu Habibah, tapi ala qaul arjah Sofia datang. Lalu Sofia ini naik unta, disembunyikan airnya untuk bisa masuk, diberikan ke tempatnya, mungkin dilemparkan. Tapi begitu nampak di situ ada air, punten, dijatuhkan untanya dan jatuh Sofia itu. Ummul Mukminin dijatuhkan sama mereka. Sampai para sahabat bertanya dengan mengatakan kata-katanya, kalian itu Ummul Mukminin kau lakukan itu? Itu adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin kau lakukan seperti itu? Memang mereka itu sudah kacau. Sudah emosi, sudah nggak beres semuanya. Dan memang punten berhasil Abdullah bin Sabah untuk meracuni mereka. Na'udzubillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhirnya diberikan air. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Diberikan air oleh mereka kepada siapa? Utsman bin Affan. Kata Ali bin Abi Thalib, bahkan Abdullah bin Zubair mengatakan, seandainya air itu diserahkan kepada ternak-ternak kami, ternak kami pun tidak akan pernah meminumnya air itu. Saking busuknya dan baunya air itu. Dan itu diserahkan kepada Utsman bin Affan. Serahkan kepada Utsman bin Affan. Simak kalimat ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Apa kata-katanya? Ya Rahman. Utsman bin Affan, kenapa kekeh demikian? Suatu waktu, subhanallah, singkatnya nih, Siti Aisyah sudah tahu, oh ini mungkin yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Utsman bin Affan. Memangnya kenapa ya Ummul Mukminin, saat itu aku duduk dengan Rasulullah dan Utsman bin Affan ada. Setelah itu Rasulullah katakan kalimatnya, wahai Aisyah pergi sebentar, aku ada sesuatu penting dengan Utsman. Maka aku menjauh. Padahal aku sudah jauh. Tapi Rasulullah katakan, udnu ya Utsman, dekat kepadaku wahai Utsman. Lalu Rasulullah membisikkan kepada Utsman dan Utsman ngangguk-ngangguk ini. Lalu setelah itu Rasulullah, paham? Paham? Paham kamu? Paham? Iya, bisa laksanakan, bisa laksanakan. Sabar. Setelah itu sini lagi, bisikin lagi sampai 3 kali. Paham? Paham? Siap laksanakan? Sabar. Ketemu di surga. Setelah itu kata Siti Aisyah, saya meyakini dengan perkataan Rasulullah kepada Utsman itu mengatakan, Utsman, nanti kamu dikepung. Kamu paham? Paham. Kamu nanti banyak yang akan membela para sahabat. Kamu paham? Paham. Tapi kamu jangan meminta pembelaan kepada mereka. Kamu paham? Paham. Siap Utsman? Siap. Sabar? Sabar. Ketemu di surga. Subhanallah. Itu kata-katanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Izin 5 menit lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu apa? Dalam keadaan yang terjadi sangat mengerikan, la haula wala quwwata illa billah, tertidurlah Utsman bin Affan dalam keadaan tertidur nyenyaknya. Masya Allah, bermimpi dengan kata-kata indah. Tapi dalam keadaan Nailah, istri daripada Utsman bin Affan, mendengar kata-katakannya. Berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, ada Rasulullah, ada Umar dan Abu Bakar sedang makan. Lalu kata Utsman bin Affan, izinkan aku makan bersamamu. Lalu kata Rasulullah, sum bukra waftur ma'ana, besok kamu puasa, buka bersama kami. Subhanallah. Siap ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya kalimatnya, apakah sudah mengepungmu Utsman? Sudah ya Rasulullah. Apakah sudah membuat kamu haus Utsman? Sudah ya Rasulullah. Apakah sudah membuat engkau sudah dikepung? Sudah ya Rasulullah. Sabar, bangun.
Kata istrinya, ada apa wahai suamiku? Aku berjumpa dengan Rasulullah, aku besok harus puasa. Kenapa? Rasulullah menunggu aku untuk berbuka. Masya Allah. Setelah itu apa? Rasulullah bilang kalimatnya, apakah sudah dikepung? Sudah. Apakah sudah dibikin haus kamu ini tidak dikasih air? Sudah. Sabar. Dan aku sabar, kata Rasulullah demikian. Masya Allah. Kata-kata yang sangat luar biasa. Malam itu, Utsman bin Affan dalam keadaan nyaman dan tenang. Kenapa? Sudah tahu besok akan melaksanakan ibadah saumnya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Begitu di pagi harinya menjelang subuhnya, datang seseorang mendobrak atau beberapa orang dobrak pintu, dihalangi oleh Nailah, ditamparnya Nailah ini. Lalu kata Utsman bin Affan mengatakan, "Waihak, kamu menampar istriku. Lihat, Allah patahkan tanganmu, Allah patahkan kakimu, Allah butakan matamu dan masukkan kamu ke dalam neraka." Lari orang itu. Tapi ada orang yang kurang beres, makin berani gilanya, gitu pun bahasanya. Maka memegang janggutnya Utsman bin Affan. Lalu apa yang terjadi? Begitu dipegang apa janggutnya Utsman bin Affan, tanpa ragu ditusuknya atau dihajarnya atau dipukulnya kepala Utsman bin Affan sampai apa? Subhanallah, mengalir darahnya sampai Utsman bin Affan punten tidak lagi bisa melihat karena darah bercucuran. Subhanallah. Bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Jatuhnya darah ke firman Allah Subhanahu wa taala tepat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Iya, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Cukuplah Allah yang akan menjagamu dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu darah yang jatuh kemana? Ke Qur'annya Utsman bin Affan. Pas darah itu ada. Jadi begitu Utsman bin Affan sudah wafat, dilihat sudah ada darahnya di situ. Pas di ayat itu. Tangannya patah. 8 atau 9 tusukan di dalam perutnya. Dan punten ketika ditanya, siapa yang membunuhnya? Ya, 600 itu. Dan setelah Utsman bin Affan terbunuh, syahid, lari semuanya orang-orang. Dan entah kemana perginya. Dan saat itulah Utsman bin Affan syahid di kota Madinah. Subhanallah. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang telah hadir dalam pengepungan Utsman bin Affan kecuali para sahabat menyaksikan orang itu punten dalam keadaan mati mengenaskan. Bahkan di Syam ada kesaksian para sahabat, ada orang teriak-teriak, api, 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 api. Begitu lihat siapa nih? Ternyata ada orang buta dan tidak ada tangannya dan tidak ada kakinya. Lalu kata sahabat ini, siapa kamu? Aku adalah yang menampar Nailah. Utsman katakan, Allah patahkan tanganmu dan tanganku sudah hilang. Dan Utsman katakan, patahkan kakinya dan aku sudah patah kaki. Dan kata Utsman, buta matamu dan aku sudah buta. Hanya tinggal satu lagi, neraka. Aduh, itu yang aku takuti, neraka, neraka, neraka. Dan para sahabat mengatakan, tidak ada satupun yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan kecuali dalam keadaan punten menyakitkan kematiannya, banyaknya gila di akhir kehidupannya. Dalam keadaan seperti ini, wafat Utsman bin Affan sampai ke Muawiyah tiba. Disitulah punten fitnah kedua, ujian kedua yang berat setelah Ali bin Abi Thalib menjadi punten Amirul Mukminin. Yang akan datang, insya Allah kita akan lihat tentang Ali bin Abi Thalib dan kita lihat seperti apa Ali bin Abi Thalib di masa kecilnya, mudanya, dan akhirnya menjadi Amirul Mukminin. Simpan dulu, nanti ketemu begitu Amirul Mukminin menjadi atau Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin setelah Utsman bin Affan wafat. Iya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mohon maaf atas segala kekurangan dengan keterbatasan pengetahuan yang kami miliki, keterbatasan bahasa yang dapat kami susun, namun tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Utsman bin Affan. Sekali lagi, para masyayikh, para guru-guru, para habaib, para kiai, jazakumullah khair ala husni istimaikum. Untuk sahabat-sahabat semuanya, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.